Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Tahukah kita bahwa di balik tabir langit terdapat makhluk-makhluk mulia yang senantiasa beribadah tanpa lelah, tanpa dosa, tanpa kelalaian? Mereka adalah para malaikat, ciptaan Allah yang tidak pernah membangkang, yang selalu mendoakan hamba-hamba pilihan di muka bumi ini. Namun, tidak semua manusia mendapatkan doa dari malaikat. Hanya orang-orang tertentu yang dengan amal dan keikhlasan mereka menjadikan para malaikat turun dan mendoakan kebaikan bagi mereka. Hari ini, mari kita bahas bersama 12 golongan orang yang selalu didoakan oleh malaikat, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan suci atau berwudu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di malam itu. Ia tidak akan bangun kecuali malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu ini, karena ia tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Betapa mudahnya mendapatkan doa malaikat hanya dengan menjaga wudhu sebelum tidur. Yang kedua, orang yang menunggu sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat mendoakan salah satu dari kalian selama ia tetap berada di tempat sholatnya setelah sholat. Seraya berkata, ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menunggu sholat berikutnya di masjid atau di tempat sholat bukan hanya menanti waktu, tapi membuka pintu rahmat langit. Yang ketiga, orang yang berada di shaf depan dalam sholat berjamaah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada di shaf pertama. Hadis riwayat Abu Dawud. Berusaha hadir lebih awal ke masjid, rebut barisan terdepan, karena di sanalah keberkahan dan doa malaikat mengalir. Yang keempat, orang yang menyambung shaf dalam sholat berjamaah. Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang menyambung shaf. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bukan hanya imam yang dimuliakan, tetapi juga mereka yang menyempurnakan barisan jamaah sholat. Yang kelima, orang yang mengucapkan amin setelah imam membaca Al-Fatihah. Rasulullah SAW bersabda, jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Karena barang siapa ucapannya bertepatan dengan ucapan malaikat, maka dosanya yang lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Satu kata yang pendek tapi beriringan dengan malaikat bisa menjadi sebab ampunan dosa. Yang keenam, orang yang bersedekah di pagi hari. Rasulullah SAW bersabda, setiap pagi dua malaikat turun. Yang satu berkata, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Yang lain berkata, ya Allah, binasakanlah harta orang yang kikir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Pagi hari adalah waktu emas. Sedekah di waktu pagi berarti kita menyambut hari dengan doa malaikat yang baik. Yang ketujuh, orang yang menjenguk saudaranya karena Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya yang sakit, kecuali malaikat berseru, 'Semoga engkau baik, semoga langkahmu diberkahi, dan semoga engkau menempati tempat di surga.'" Hadis riwayat Tirmizi. Kunjungan singkat karena cinta kepada sesama dibalas dengan doa langit yang abadi. Yang kedelapan, orang yang mengajarkan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, dan begitu juga para malaikat serta orang-orang yang berilmu." Quran Surat Ali Imran ayat 18. Dalam hadis juga disebutkan, bahkan seluruh makhluk, termasuk ikan di laut, mendoakan orang yang mengajarkan ilmu. Yang kesembilan, orang yang berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak hadir akan dikabulkan. Di kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat itu berkata, "Amin." Dan untukmu seperti itu juga. Hadis riwayat Muslim. Diam-diam mendoakan orang lain adalah amalan yang sangat dicintai Allah dan mendapat balasan langsung dari malaikat. Yang kesepuluh, orang yang makan sahur. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Walau hanya seteguk air, sahur bukan sekedar persiapan fisik, tapi kesempatan spiritual yang tidak boleh dilewatkan. Yang ke-11, orang yang duduk di tempatnya setelah sholat untuk berzikir. Nabi Muhammad SAW bersabda, para malaikat akan terus mendoakan seseorang selama ia berada di tempat sholatnya, selama ia tidak berbuat hadas. Seraya berkata, "Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia." Hadis riwayat Bukhari. Usai sholat, jangan langsung beranjak. Duduk sejenak untuk berzikir, karena saat itulah langit tengah berdoa untuk kita. Kemudian yang ke-12, orang yang mengunjungi masjid secara rutin. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa pergi ke masjid di pagi atau sore hari, Allah menyiapkan baginya tempat di surga setiap kali ia pergi dan kembali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak hanya Allah menyiapkan pahala besar, tapi malaikat pun turut mendoakan mereka yang mencintai rumah Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Dari 12 golongan ini, tidak semuanya butuh tenaga besar. Bukan pula harus kaya atau terkenal. Tapi mereka butuh niat yang ikhlas, amal yang tulus, dan hati yang selalu mengharap ridho Allah. Doa dari sesama manusia saja bisa begitu menyentuh hati kita. Maka, bagaimana jika malaikat, makhluk suci yang dekat dengan Allah, yang mendoakan kita, doa mereka tidak akan ditolak. Sebab mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan di sisinya. Mari kita kejar cinta Allah dengan menjadi golongan-golongan yang selalu didoakan oleh malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.